Asik. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat ya. Dan tentunya tidak pernah henti-hentinya lidah ini, bibir ini, hati ini. Tidak hanya berzikir tapi juga berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar senantiasa kelak kita dikumpulkan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Dan kelak-kelak kita dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Buat Anda yang baru saja bergabung, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabatku dimanapun saja Anda berada. Pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia. Tadi kita membahas tentang keikhlasan, yang dibahas adalah surah Al-Ikhlas. Ikhlas ini adalah bersih hati dari selain Allah. Nah, tadi saya sempat bertanya dengan Ustadz Jumarudin, pertanyaannya adalah tentang bagaimana kita bisa menjaga dan mengobati diri kita. Pada saat kita tahu bahwa meminta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, di hati kita hanya untuk Allah. Tapi pada saat kita berdoa, seakan-akan sering kali kita merasa doa kita nggak dikabulkan Allah. Nah, untuk bisa menjaga hati itu supaya ayo dong jangan takut untuk berdoa. Jangan kamu berhenti berdoa. Tetap minta kepada Allah. Itu caranya gimana? Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan yang sangat menarik dan sangat bagus sekali. Ibu-ibu saya tanya ya, kira-kira doa itu sarana atau tujuan? Sarana. Siapa yang menjadikan doa hanya sarana, maka saat tidak dikabulkan dia akan kecewa. Oh, begitu. Iya. Ternyata para ulama mengatakan bahwa berdoa itu bukan sekedar sarana, tapi berdoa itu adalah tujuan. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Iya. Doa adalah ibadah. Kenapa saya berdoa? Jawabannya bukan karena saya cuma ada kebutuhan. Karena saya sedang beribadah melalui doa. Allahu Akbar. Nah, ketika doa bukan sekedar sarana tapi dia tujuan, maka kita tidak akan berhenti berdoa. Allah. Karena saat kita sedang berdoa, kita beribadah sedang memuji Allah, mengagungkan Allah, merendahkan diri kita. Dan itu ibadah yang sangat luar biasa. Allah. Tapi Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikamnya mengatakan, janganlah tertundanya dikabulkan doamu membuat engkau berputus asa dari berdoa. Karena Allah mengabulkan doamu dalam bentuk sesuai yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan yang kau inginkan. Di waktu yang Allah pilih, bukan di waktu yang engkau pilih. Jadi Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang Allah pilih. Boleh jadi ibu mintanya mobilnya mobil lama, Allah ternyata nggak ngasih mobil lama tapi mobil baru. Ya alhamdulillah. Boleh jadi ibu meminta uang, ternyata Allah nggak kasih uang, tapi Allah kasih sehat sehingga ibu tidak perlu mengeluarkan sejumlah uang yang ibu minta. Jadi Allah mengabulkan doa dalam bentuk yang Allah pilih dan di waktu yang Allah pilih. Apa yang Allah pilih untuk kita pasti lebih baik dari apa yang kita pilih untuk kita. Waktu yang Allah pilih untuk mengabulkan doa kita pasti jauh lebih baik daripada waktu yang kita pilih untuk kita. Dan ketahuilah, saat Allah sedang menunda pengabulan doa, Allah sesungguhnya sedang senang mendengarkan suara kita. Masya Allah. Seperti seorang pengamen yang mengamen, kalau kita nggak suka sama suaranya, kita langsung kasih untuk agar dia segera pergi. Allah. Tapi jika yang mengamen ini kita sukai suaranya, maka tidak akan kita langsung berikan, kita akan request lagu. Kenapa? Karena kita cinta kepada orang itu. Dan dengarkan perkata Umar. Kata Umar, aku tidak cemas soal tidak dikabulkan doa. Yang ku cemaskan adalah aku tidak berdoa. Jika Allah mengizinkanku untuk berdoa, itu tanda bahwa Allah akan mengabulkan doaku. Allahu Akbar. Jadi pada saat Allah mengizinkan kita berdoa, berarti itu tanda bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Ingat ya, itu yang perlu kita tanam dalam hati kita supaya kita jangan ragu berdoa. Walaupun kadang-kala kita merasa doa itu sepertinya belum terijabah oleh Allah. Seperti begitu ya, Ustadz ya. Perasaan manusia loh Ustadz. Itu hanya perasaanmu saja. Ustazah,
pertanyaan saya tadi yang terakhir Ustazah. Kalau ada suami takut sama istri, suami takut atau seorang orang yang kerja di kantor, takut sama pimpinannya dibanding sama Allah. Misalnya pas lagi rapat, waktunya azan, bosnya bilang nanti aja dulu. Tapi udah waktunya azan, ya sampai 1 jam udah deket maghrib baru akhirnya dia sholat. Karena kalau dia minta keluar takut nanti dipecat sama bosnya. Itu gimana Ustazah? Bagaimana? Astagfirullahaladzim. Maaf Ustadz David, Ustadz Jumhar, guru-guruku, bunda-bunda. Gimana nih kalau ada takut ini ada 2 macam. Satu takut tobi'i, yang satu lagi takut mutlak. Takut tobi itu takut yang tobi'i manusiawi dong. Ada api ya kita nggak mungkin masuk ke rumah yang kebakaran, tadi ibu kebakar. Iya. Tuh ibu nih ada di lantai 14, ibu mau terjun, ibu nggak takut? Enggak, aku nggak takut kan Allah jagain aku, hancur ibu. Sunatullah lah kalau kita jatuh pasti kita berdarah. Nah kalau udah ada takut tobi itu wajar, takut sama bos wajar. Karena kita punya pekerjaan, punya tanggung jawab. Ya nggak coy? Tapi kalau takut tobi ketemu dengan takut mutlak. Misal nih ibu lihat kuburan kan takut sama setan, takut tobi dong. Tapi kalau udah ketemu sama takut mutlak, ibu baca apa? Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Karena apa? Takut sih gue sama setan, tapi aku lebih takut sama Allah. Ya kan? Jadi kalau satu takut tobi, satu takut mutlak ketemu bareng-bareng, kita harus menangkan takut mutlak. Kita ngomong sama bos. Misalnya nih kalau bosnya emang dipaham kan, dia ngerti dan kita udah deket, udah bestie. Saya izin sholat dulu. Tapi kalau emang itu waktu yang tidak bisa dimintai izin, ada fikihnya. Fikihnya? Jamak, maghrib sama isya. Oh gitu. Karena kan meeting jarang-jarang. Iya. Misalnya loh ya, kalau tidak bisa izin. Kenapa? Gue gak takut sama bos. Saya sholat, gak bisa. Laisal birro bil idoi. Bukanlah suatu kebaikan kalau mengabaikan kebaikan yang lain. Oh gitu, baik. Jadi itu bukan berarti nantinya kita menomorduakan Allah. Bukan dong, karena kita punya tanggung jawab dalam pekerjaan. Baik. Terima kasih banyak Ustazah. Silakan Ustadz, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Mungkin ada yang ditambahkan Pak Ustadz, mungkin menurut Pak Ustadz sirik nih. Takut banget sama bos. Subhanallah. Jadi yang pertama ada hadis yang sama-sama kita pahami bahwa la ta'ata fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu dalam rangka kemaksiatan kepada khalik. Tentu ketika kita sholat kan sholat itu masih ada waktunya wajib muasa. Waktunya muasa. Berarti kalau kita nggak langsung sholat masih ada waktunya. Iya. Betul ya? Iya. Akan tetapi kalau waktunya memang sudah mau habis, bos kemudian melarang kita, maka hadis tadi berlaku bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Khalik. Dan ingat kembali ke tauhid. Yang ngasih rezeki kita itu Allah lewat bos. Betul nggak? Betul. Jadi bukan bos yang ngasih rezeki kita, karena itulah surat Al-Ikhlas. Tauhid artinya hanya Allah yang memberikan rezeki. Bos kita ini yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih rezeki saya adalah Allah. Andaikan saya pun dipecat dari kantor itu, maka yang ngasih rezeki saya siapa? Allah. Enggak ada yang berubah. Kita itu hanya akan takut ketika kita menyekutukan Allah. Saya ulang lagi kalimatnya. Berarti ada yang bisa membahayakan kita selain Allah, berarti menyekutukan Allah. Ada yang kita harapkan dan kita agungkan selain Allah, berarti kita syirik. Dan orang yang syirik adalah orang yang takut. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku. Aku akan mencampakkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir itu disebabkan mereka syirik. Jika banyak yang saya yakini dia akan meninggikan derajatku, memberikan aku ini, dia yang mengangkat jabatanku, menaikkan gajiku. Jika ada 4 orang yang kita yakini itu, maka kita takut kepada 4 orang ini. Dan sebagai penutup, raihlah keridoan Allah meskipun manusia murka. Jika manusia murka tapi Allah ridho, maka urusan mereka itu kepada Allah. Masya Allah. Tapi jika kita mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah, siapakah yang menolong kita untuk menghadapi murkanya Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi renungan buat kita semua ya. Terima kasih banyak guru-guruku. Mungkin ada pertanyaan dari sosmed. Oke, kita lihat dulu ada pertanyaan dari sosial media ini. Ini masih ada yang sempat-sempatnya ngirim ya pertanyaannya. Silakan pertanyaannya ini. Oke, bismillah. Maaf ya, saya maaf menggunakan kalimat ini ya. Saya janda,
mantan tidak menafkahi anak saya, kira-kira balasannya apa yang akan dia dapat? Nah itu dia tuh. Ini enak dijawab sama cewek juga apa? Janda. Ustazah Lulung silakan. Bagaimana ada seorang janda punya anak tapi suaminya gak ngasih nafkah. Nafkahnya ke anak ya Pak Ustadz ya? Iya nafkah. Maka dia zolim. Karena bagaimanapun kalau seorang mantan suami gak ngasih ke istri nafkah itu wajar. Karena kan ada yang namanya masa idah. Masa idah udah lewat, uang idah udah lewat dong. Tapi kalau anak, apalagi anak perempuan anaknya, maka sampai dibiayain sampai menikahnya. Bahkan kalau laki-laki sampai ya paling banter lulus SMA ya Pak Ustadz ya. Kalau dia udah bisa bekerja sendiri baru kita lepasin. Tapi kalau dia gak ngasih juga, satu dosa sih urusan Allah. Tapi dia zolim. Apa zolim? Intikosul hak, sudah mengurangi hak orang lain. Karena apa? Arijalu kawamuna ala nisa, laki-laki atau suami adalah pemimpin bagi istrinya. Walaupun mantan tetap aja ngasih askinuhunna. Hai itu sakantum, kasih dia tempat tinggal di mana kamu tinggal. Jadi kalaupun cerai kita bisa kasih rumah, kasih fasilitas, itu emang ada dalam Al-Quran. Makdarit, maka dari itu Qurannya dibaca. Surat At-Talak tuh di situ. Kalau memang kita bercerai pun tetap kasih fasilitas buat anak. Anak, ya Gitu. kalau istrinya mah udah nggak usah ya. Hah? Istrinya mah udah nggak usah ya. Istrinya jagain anaknya, tetap Iya. aja di rumahnya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Islam mengatur setiap sendi kehidupan kita. Bahkan kembali lagi bahwa semua yang diatur itu pijakan dasarnya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran intisarinya adalah bagaimana diri kita bisa mengenal Tuhan kita. Karena barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Pada saat kita mengenal Tuhan kita maka kita yakin bahwa Allah itu dekat. Allah akan selalu bersama kita dan kita selalu yakin bahwa hidup kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa konsep dalam Islam, kalau ditanya Tuhan Islam seperti apa, Tuhan di dalam Islam, ya tinggal sebutin surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak dan juga seluruh pemirsa iNews, saudara-saudaraku dimanapun saja Anda berada. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Semoga Allah berikan berkah dan keridhaan kepada kita semua. Dan untuk itu pada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Jumaruddin kami persilakan untuk memimpin doa. Silakan Kiai. Mari kita awali dengan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An taslih lana ahwalana ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Ya Allah, sucikanlah hati kami ya Allah dari bergantung, berharap dan takut kepada selain-Mu ya Allah. Jangan jadikan ya Allah dunia ini ya Allah sebagai sesuatu yang kami sandarkan dalam meraih kebahagiaan kami ya Allah. Jadikan kebahagiaan kami hanya ketika kami dekat kepadamu ya Allah. Ketika kami hanya bergantung kepadamu ya Allah. Sucikan hati kami ya Allah dari selainmu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita belajar banyak dari guru-guru kita dan sekali lagi bahwa Al-Quran adalah pegangan hidup kita. Jangan jauh dari Al-Quran, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Tidak hanya menghafal, tapi mari kita maknai Al-Quran dan terapkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Semoga tidak hanya diri kita, anak keturunan kita pun kelak juga akan menjadi orang-orang yang menebarkan Islam. Dengan Islam yang rahmatan lil alamin, menebarkan kebaikan bagi seluruh alam semesta. Saya David Halik undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Fattaqullaha mastata'tum, billahi fisabil haq fasabiqul khairat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jangan lupa juga untuk follow IG dan subscribe channel YouTube Cahaya Hati iNews dan tonton live streaming di channel Cahaya Hati iNews. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu